إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, nikmat kesehatan yang Allah berikan telah berkumpul dengan nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima, sebagaimana doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang perjalanan akhirat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari hadis Nabi SAW tentang penghuni surga yang terakhir masuk. Penghuni surga yang terakhir. Kira-kira ada yang pengen daftar penghuni surga terakhir? Penghuni surga terakhir. Dia adalah seorang lelaki yang terakhir keluar dari neraka. Terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk ke surga. Berarti dia ini mantan penghuni Jahannam. Alumni Jahannam. Dia keluar dari neraka itu dalam keadaan merangkak. Apa merangkak itu? Berangkang ya. Dalam Sahih Muslim di nomor 151 ABC kan?
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Aku tahu penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka dan penduduk surga yang terakhir masuk surga. Iya. Penduduk neraka yang terakhir keluar darinya dan paling akhir masuk ke dalam surga. Lumayan nggak ya? Hah? Lumayan. Apa sebabnya dia keluar dari neraka itu? Karena tauhid. Mungkin dia banyak dosa yang dia lakukan, di antara dosa-dosa besar, sehingga dia harus disiksa di neraka. Yang akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu disebabkan tauhid yang tidak pernah lepas darinya. Itulah keutamaan tauhid. Sehingga penghuni neraka itu dibagi menjadi dua. Ada yang penghuni permanen, ada yang penghuni sementara. Kalau ini sementara atau tidak? Sementara. Kalau yang permanen, siapa mereka? Orang yang tidak bertauhid. Sehingga nggak ada alasan orang ini harus dikeluarkan dari neraka. Nggak ada alasan. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 pada ayat yang ke-6. Allah katakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Iya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Terdiri dari siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab, yaitu dari ahlul kitab, al-yahud, Yahudi, wan nasara, Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Siapa mereka? Selain ahlul kitab, Hindu, Buddha, Konghucu, Sabto Darmo, Gandul, Gatoloco, agama-agama ardi, agama-agama yang dicipta oleh manusia. Banyak sekali. Itu musyrik. Kenapa Yahudi dikatakan kafir? Kenapa Nasrani dikatakan kafir? Bukankah orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah? Itu dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, pada ayat yang ke-30. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Apa kata Allah? Orang-orang Yahudi berkata, apa katanya? Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, apa kata mereka? Al-Masih itu putra Allah. Padahal demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Iya. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah
ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Kenapa mereka seperti itu? Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Norok bunte. Mereka mengikuti orang-orang kafir. Makanya mereka tergolong kafir. Maka hati-hati dengan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir. Kalau kita menyerupai dengan keyakinan, sama seperti mereka, menjadi kafir. Yahudi. Demikian pula orang Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Maka kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah terdiri dari 3 bagian. Kafir. Makanya mereka kekal di dalam neraka. Tidak akan pernah keluar dari neraka. Karena mereka tidak bertauhid. Dan yang berpeluang besar juga, mereka yang tidak keluar dari neraka itu munafik. Tapi sudah munafik i'tiqadi. Karena munafik ada 2. I'tiqadi dan amali. Munafik i'tiqadi itu sebetulnya sudah kafir. Karena dia apa? Menyimpan kekafiran dalam dirinya. Beda dengan kafir amali. Perbuatannya perbuatan munafik. Tapi masih bertauhid. Cik bujuk, khianat, ini dosa besar. Janji tidak ditepati. Itu amali, perbuatannya munafik. Kalau dia masih bertauhid, masih kemungkinan dia keluar. Tapi kalau sudah i'tiqadi, dia menjadi kekal di dalamnya. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, itu pada ayat yang ke 145. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Walan tajida lahum nasira. Kalimat dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan penolong, seorang pun penolong bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah keluar dari neraka, karena tidak akan ada syafaat bagi dia, tidak akan ditolong, karena sudah mencapai tingkat nifaq, yakni i'tiqadi, menyimpan kekufuran tapi bersembunyi di balik zahirnya, menampakkan keimanan. Makanya para ulama mendefinisikan munafik itu izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Baik, kembali kepada Sahih Muslim. Sungguh aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir keluar dan penghuni surga yang terakhir masuk ke dalamnya, yaitu seorang yang keluar dari neraka dalam kondisi apa? Merangkak. Silakan lanjut. Yaitu orang yang keluar dari neraka sambil merangkak. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke surga. Lalu dia pergi ke surga, tetapi terbayang padanya surga telah penuh. Karena itu dia kembali kepada Allah dan berkata, ya Rabbku, kudapati surga telah penuh. Firman Allah SWT, pergilah dan masuklah ke surga. Terbayang oleh orang ini surga sudah penuh. Kira-kira penuh apa enggak, Pak? Hah?
seoblang-oblang. Tapi dia lihat, wah, durek gak kuman goni, sudah penuh kelihatannya ini. Dia datang kembali kepada Allah mengatakan bahwa surga telah penuh. Kemudian Allah berfirman, "Idhab, pergilah kau dan udkhul ilal jannah, masuklah kau ke dalam surga." Kemudian dia datang lagi ke surga, apa katanya? Dia pun pergi ke surga. Sementara itu terbayang pula kepadanya surga telah penuh. Karena itu dia kembali pulang kepada rohnya seraya berkata, "Ya Rohku, ku dapati surga telah penuh." Allah berfirman pula kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke surga." Kemudian dia pergi, tetapi terbayang olehnya surga telah penuh. Maka dia kembali lagi seraya berkata, "Ya Rohku, ku dapati surga telah penuh." Allah berfirman kembali, "Pergilah dan masuklah ke surga. Untukmu tersedia tempat 10 kali luas bumi, luas dunia." Ulang. Untukmu tersedia tempat 10 kali luas dunia. Kata orang itu, "Apakah engkau tidak mengolok-olokku? Engkau adalah Maharaja." Kata Abdullah menambahkan, "Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga kelihatan gigi beliau. Beliau bersabda, 'Dikatakan kepadaku, itulah tempat penduduk surga yang paling rendah.'" Jadi penghuni surga tingkat yang paling rendah adalah 10 kali lipat dunia. Sampai dikai dunia situ cukup nggak? Halo? Satu bumi cukup nggak? Mau gaya apa? Dikai sapuri surya sampean wis kelenger ya kan? Tapi kalau di dunia sampean mikir listrike, mikir banyune. Kalau di sana mikir gak? Dikai piro ae diterima. Wis gak mikir banyu, gak mikir listrik, gak mikir maintenance. Enggak ada. Godhong lugur terus nyapu sampai dari cleaning service enggak ada. Ini surga paling rendah. Paling rendah 10 lipat kenikmatan dunia. Dan inilah yang harus berlomba-lomba kita untuk meraih dan mendapatkannya. Tapi sekarang kenyataannya di dunia ini berlomba-lomba apa, Pak? Halo? Berlomba-lomba untuk dunia. Enggak berlomba-lomba untuk iman yang benar. Akidahnya udah benar apa enggak? Udah belajar enggak akidah yang benar? Kemudian setelah itu diamalkan. Sudah diamalkan nggak akidah yang benar itu dengan amal soleh? Nah itu berlomba-lomba dengan amal soleh. Saya ini malah jor-joran donya, Pak. Kepeduk konco cerita tentang pencapaiannya, cerita tentang kesuksesannya, seneng, bangga. Kadang nggak ngomong, tapi apa? Pamer. Gonta-ganti apa? Kelambi, gonta-ganti apa? Mobil, gonta-ganti apa? Kok bojo sih? Sampeyan iki apa iki? Gonta-ganti bojo iki. Ku berlomba-lomba masuk neraka iki. Gonta-ganti bojo, berarti kan bojoe temen tak bojo-bojoan. Bojoe temen gak apa-apa. Memang duwe piro ente gonta-ganti. Jangan diganti rek nek wis akad selamanya. Kalau sudah akad selamanya. Kecuali kalau memang ada alasan-alasan syar'i. Nah, kita diperintah untuk bersegera dan berlomba-lomba. Secara umum fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk urusan kebaikan. Baik. Dalam hadis yang panjang tentang orang yang keluar dari neraka terakhir dalam kondisi merangkak ya, dan terakhir pula masuk surga, bisa kita jumpai dalam hadis Bukhari di nomor
itu 6.885. Udah ketemu? 6885. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat nanti? Rasulullah SAW lantas bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? apakah kalian kesulitan melihat bulan ketika malam purnama? Tidak, jawab para sahabat. Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat matahari ketika tidak ada embun? Para sahabat menjawab, tidak, ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya kalian akan melihatnya. Demikian pula Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan berfirman, barang siapa menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikuti yang disembahnya. Maka siapa saja yang di dunia menyembah berhala, maka dia akan ikut berhala yang disembahnya itu. Siapa yang menyembah matahari, matahari dihadirkan dan mereka berada di belakangnya untuk digiring bersama-sama masuk ke dalam neraka Jahannam. Siapa yang menyembah bulan, menyembah bintang, dia akan bersama dikumpulkan dengan sembahan-sembahan itu. Kecuali orang-orang yang menyembah manusia, yang manusia itu tidak ridho disembah. Karena manusia yang menyembahnya, manusia yang disembahnya itu sudah mati karena dia nggak ngerti kalau disembah setelah kematiannya. Maka dia akan ditanya, apakah kau dulu meminta supaya kau disembah? Tentu mereka mengatakan tidak. Contoh Nabi Isa, ketika tidak ada di muka bumi ini disembah. Nabi Isa akan ditanya, apakah dulu kau meminta kepada manusia untuk menyembahmu? Tentu jawaban Nabi Isa tidak. Demikian pula manusia-manusia yang disembah tentu tidak akan dihadirkan untuk memasuki bersama-sama ke dalam neraka. Kemudian setelah itu, maka siapa yang menyembah matahari, ia mengikuti matahari. Siapa yang menyembah bulan, ia ikuti bulan. Siapa yang menyembah togut, ia ikuti togut. Dan tersiksalah dari umat ini orang penolongnya atau justru orang-orang munafiknya. Ibrahim ragu kepastian redaksinya. Atas Allah menemui mereka dan berkata, aku Rabb kalian. Atas mereka menjawab, ini adalah tempat tinggal kami, sehingga Rabb kami mendatangi kami. Jika Rabb kami menemui kami, niscaya kami mengenalnya. Allah kemudian menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenal. Allah lalu berfirman, aku Rabb kalian. Lantas mereka katakan, engkau memang Rabb kami. Mereka pun mengikutinya. Titian atau jembatan atas dipasang antara dua tepi jahanam. iya. Jadi inilah ujian antara orang mukmin dengan munafik. Allah datang kepada mereka kaum muslimin yang terdiri dari orang mukmin dan munafik. Kemudian pada awal pertama Allah datang dalam kondisi yang tidak mereka kenal. Maka disinilah orang munafik terkecoh. Karena mereka tidak mengerti sifat-sifat Allah. Akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyingkap betisnya, orang-orang mukmin bersujud kepada Allah ketika datang kedua kalinya, di mana Allah tabaraka wa ta'ala datang dalam sifat-sifat yang telah diketahui oleh orang-orang mukmin.
Setelah itu Allah singkap betisnya, kemudian semua manusia bersujud kecuali orang munafik. Hanya orang-orang mukmin sajalah yang mampu bersujud. Orang munafik berusaha sujud, tapi punggungnya menyatu bagaikan balok kayu. Dia nggak mampu sujud, mau sujud nggak bisa. Kenapa? Sudah kaku punggungnya, lurus, tegak, bagaikan seonggok kayu. Karena dia memaksa untuk bersujud, akhirnya terjungkal dia ke belakang. Karena dia paksa ke depan, akhirnya terjungkal ke belakang. Itulah keadaan orang-orang munafik. Setelah itu baru yudrabus sirat, dibentangkan sirat baina dhahrai jahannam, di antara kedua tepi neraka jahannam. Maka kaum muslimin yang terdiri dari mukmin dan munafik inilah yang akan meniti sirat. Kemana orang-orang kafir? Orang-orang kafir sudah disiksa dalam neraka jahannam. Tinggal orang mukmin dan orang munafik yang meniti sirat. Kemudian apa kata beliau? Aku dan umatku yang pertama-tama menyeberanginya. Tidak ada yang berani bicara ketika itu selain para rasul. Sedang seruan para rasul ketika itu yang ada hanyalah Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Wahai Allah, selamatkan, selamatkan. Inilah doa para nabi dan para rasul. Tapi yang pertama kali meniti sirat itu adalah umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman nanti pertama kali yang akan melewati sirat itu. Umat-umat terdahulu sesudah umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau masuk surga duluan. Tapi seandainya kecemplung ke neraka duluan. Nyusul orang-orang kafir. Kemudian sedang di neraka jahanam terdapat mesin-mesin pelaik seperti duri pohon berduri yang namanya sa'dan. Bukankah kalian sudah tahu pohon berduri sa'dan? Para sahabat menjawab, benar, wahai Rasulullah. Nabi meneruskan, sungguh pohon itu semisal pohon berduri sa'dan. Hanya tidak ada yang tahu kadar besarnya selain Allah SWT. Pohon itu menculik siapa saja sesuai kadar amal mereka. Jadi ada yang tersambar, jatuh ke bawah, ada yang tercabik-cabik tapi tidak jatuh, selamat. Tapi ada yang tidak tercabik-cabik oleh, yakni pengait-pengait yang selalu menyambar-nyambar ini. Dia selamat, najun musallamun, selamat tak kurang suatu apapun. Tapi ada yang najun makdushun, selamat tapi dedel duel, tercabik-cabik oleh duri sa'dan, tapi lumayan selamat. Ada yang selamat apa? Mangkusun, apa? Terbalik. Ada yang selamat tapi terbalik. Ada yang selamat muhtabasun, selamat tapi dia ditahan. Orang sudah pada masuk surga, ketika selamat dari titian ini, dia tertahan di kontoroh. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan kezaliman yang dulu pernah dia lakukan, yang belum terselesaikan. Dan inilah kisos kedua. Setelah kisos pertama, yaitu di padang mahsyar. Kemudian, ada di antara mereka yang celaka dengan sisa amalnya atau terikat dengan amalnya. Di antara mereka ada yang binasa, yang langgeng dengan amalnya atau terikat dengan amalnya. Di antara mereka ada yang diseberangkan atau dengan redaksi semisal. Kemudian Allah menampakkan diri hingga jika Allah selesai memutuskan nasib hambanya dan ingin mengeluarkan penghuni neraka karena rahmatnya, Ia perintahkan malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka siapa saja yang tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, keutamaan daripada tauhid. Maka dikeluarkan, yakni dia dari neraka. Wa arada an yukhraja bi rahmati,
min arada min ahli nar, karena rahmatnya Allah perintahkan mengeluarkan penghuni neraka. Bagaimana caranya? Ayyarhamuhu mimman yashhadu an la ilaha illallah. Diperintahkan malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka. Siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yang dia mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Dari mana dia tahu? Lanjut. Yaitu di antara mereka yang dia masih ingin merahmatinya, di antara yang bersahadat bahwasanya tiada sesembahan yang hak selain Allah, sehingga malaikat mengenal mereka di neraka dari bekas-bekas sujud. Wa ya'rifunahu min atharis sujud. Mereka dikenal dengan apa? Dengan bekas sujudnya. Min atharis sujud. Apakah itu tanda fisiknya? Ataukah tanda yang diketahui hanya untuk Allah atau oleh Allah saja? Malaikat tentu ditunjukkan, karena malaikatlah yang diperintah untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Bekas sujud akan tampak pada wajahnya yang bersinar. Kalau bekas sujud batu ireng, belum tentu, Pak. Karena nggak semua orang ahli sujud jidatnya hitam, belum tentu. Orang yang bersujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala belum tentu jidatnya hitam, belum tentu. Tapi bekas sujud itu akan tampak pada wajah-wajah mereka, karena dia adalah ahli sujud. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan bekas sujud ini dimakan oleh api. Apa katanya? Sebab neraka memangsa anak Adam selain bekas-bekas sujud. Ta'kulun naru ibni Adam. Neraka itu akan memakan anak cucu Adam seluruh tubuhnya, illa atharus sujud, kecuali bekas sujud itu yang tidak akan hancur, tidak akan hangus. Kemudian Allah mengharamkan neraka memaksa bekas-bekas sujud. haramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud. Allah mengharamkan bagi api itu memakan bekas sujud. Kemudian Sehingga mereka keluar dari neraka dengan badan yang hangus terbakar. Mereka kemudian disiram dengan air kehidupan, sehingga tumbuh di bawahnya sebagaimana biji-bijian tumbuh dalam aliran sungai. fayusabbu alaihim ma'ul haya. Kemudian dia disuruh mandi di air kehidupan. Dalam riwayat yang lain apa? Nahrul haya, sungai kehidupan. Begitu dia mandi di sungai itu atau disiram dengan air sungai itu, maka tumbuhlah tubuhnya seperti tumbuhnya tunas tumbuhan. Kembali lagi tubuhnya seperti semula. Kemudian Allah selesai memutuskan hamba-hambanya, dan tersisa di antara mereka seseorang yang menghadapkan wajahnya ke neraka, dan dia mantan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga. rajulun minhum, ada seorang laki-laki di antara mereka, mukbilun biwajhihi 'alan nar, yang dia menghadapkan wajahnya ke neraka, sementara surga di belakangnya. Dia berangkang tapi mundur, wajahnya melihat neraka. Inilah yang disebut tadi, huwa akhiru ahlin nar, dia adalah penghuni neraka terakhir. Kemudian dukhulal jannah, dan juga dia terakhir yang masuk surga. Kemudian Kecuali ia berdoa, ya Allah, palingkan kau wajahku dari neraka, sebab baunya saja sudah cukup menggangguku
dan jilatan apinya telah membakarku. Orang itu kemudian memohon kepada Allah sekehendaknya untuk berdoa. Kemudian Allah berfirman, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya? kalau aku memenuhi permintaanmu, jangan-jangan engkau nanti meminta harapan lain. Iya. Yang menjawab, tidak, demi kemuliaanmu. Karena dia melihat neraka dengan dahsyat ngeri siksa yang ada padanya, maka dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Minimal apa? Minimal agar dia dipalingkan dari neraka tersebut. Akhirnya dia berdoa. Lantas Allah kemudian mengatakan, in a'taita dzalik an tas'alani ghairu. Jika aku memenuhi permintaanmu, apakah kau tidak akan minta yang lain? Akhirnya Allah menjawab, akhirnya dia menjawab, la, aku tidak akan meminta yang lain wahai Allah. Dipalingkan wajahnya lah dari neraka itu. Setelah dipalingkan, apa yang terjadi? Lanjut. Dan Allah pun mengambil janji dan ikrar sekehendaknya, lalu memalingkan wajahnya dari neraka. Namun kemudian ia menghadap surga dan melihat keindahan surga. Nah, mulai. Apa yang dia minta ketika melihat surga? Ia lantas terdiam beberapa saat yang memohon, ya Allah, jadikanlah aku berada di pintu surga. Allah bertanya, bukankah engkau telah menyerahkan janjimu dan ikrarmu untuk tidak memintaku selama-lamanya selain yang telah aku berikan? Hai engkau anak Adam, alangkah senangnya engkau berkhianat. Namun hamba itu tetap saja memohon, ya Rabbku, dan ia terus memohon Allah hingga Allah bertanya, kalau aku memberimu apa yang kau minta sekarang, jangan-jangan engkau minta lagi dengan permintaan yang lain. Ia menjawab, tidak, demi kemuliaanmu, saya tidak akan memintamu lagi dengan permintaan lain. Lantas orang itu menyerahkan janji dan ikrarnya sehingga Allah mengajukan pintu surga. Iya. Selalu jawabannya, bi'izzatika ya Allah, la as'aluka ghairu. Demi kemuliaanmu wahai Allah, aku tidak akan pernah meminta selain itu. Tapi begitu dikasih, ternyata minta lagi, Pak. Oh, itu lo menungso itu. Tapi Allah ya tetap ngasih, apa yang diminta dikasih. Ini orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga nantinya. Kemudian, namun ketika hamba itu telah berdiri ke pintu surga, surga terbuka baginya sehingga ia melihat kesenangan hidup dan kegembiraan di dalamnya, sehingga ia terdiam. Sekehendak Allah ia diam. Kemudian ia memohon, ya Rabbku, masukkanlah aku dalam surga. Mulai. Awalnya dia ingin berpaling dari gambaran yang dahsyat kengeriannya tentang neraka. Setelah dipalingkan, dia minta dihadapkan ke surga. Setelah dihadapkan ke surga, dia minta dekat dengan surga dan dia ingin memasukinya. Ya Allah, udkhilunil jannah. Masukkan aku ke surga ya Allah. Setelah dia melihat keindahannya itu, maka apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Maka Allah mengatakan, hai, bukankah telah kau serahkan janjimu untuk tidak meminta yang lain selain yang telah aku berikan? Wahai anak Adam, alangkah cepatnya engkau berkhianat. Wailaka ya ibna Adam, celaka kau hai anak Adam. Begitu cepatnya kau berkhianat katanya. Terus, maka si hamba tadi memohon, ya Rabbku, jangan aku menjadi hambamu yang paling sengsara. la akunanna ashqa khalqik. Jangan kau jadikan aku makhlukmu, hambamu yang paling sengsara di muka bumi ini. Ini pinternya ini. Orang ini meminta merayu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian si hamba itu terus tiada henti memohon hingga Allah tertawa. iya. Wala yazalu yad'u hatta yadhaka. Dia terus menerus meminta kepada Allah. Inilah rahasianya. Orang itu kalau ingin sesuatu harus terus meminta, terus meminta, terus meminta. Hatta Allah, hatta adhakallah.
hingga Allah tabaraka wa ta'ala apa akhirnya? Tertawa. Dan inilah sifat Allah. Allah tertawa. Tapi ya cuma pada nombek guyumu. Ternyata Allah tertawa melihat kelakuannya orang ini. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Dan jika Allah telah tertawa kepada seorang hamba, Allah mesti berkata kepadanya, masuklah kamu ke surga. Wa idza dhahika minhu, jika Allah itu tertawa untuk seseorang, maka Allah pasti akan udkhulul jannah, dia akan berkata masuklah kau ke dalam surga. Makanya bagaimana supaya Allah tertawa, Allah senang maksudnya dengan hambanya, maka hamba itu pasti akan dimasukkan ke dalam jannah. Fa idza dakhalaha, maka ketika dia masuk, apa kata Allah? Jika si hamba telah memasukinya, Allah berkata kepadanya, tolong buatlah impian. Iya. Maka Allah katakan lahu tamanna, membayangkanlah, imajinasikanlah. Tamanni maksudnya itu inginkanlah, atau apa yang kau inginkan, imajinasikan, bayangkanlah itu. Kalau di sini disebutkan mimpikanlah, karena dia tidak sedang tidur, berarti apa? Disuruh membayangkan keindahan. Kemudian apa yang dilakukan? Maka si hamba meminta rohnya dan membuat impian hingga Allah mengingatkannya dengan berfirman sedemikian hingga impian si hamba sudah sampai puncaknya. Iya. Maka orang itu pun meminta dengan impiannya itu, yaqulu kada wa kada, begini begitu, hatta in qata'at bihil amani, hingga apapun yang dimintanya itu sampai kepada puncaknya. Qala Allahu dzalik, kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman kepadanya, itu semua untukku dan ditambah seperti itu pula. Iya. Dzalika laka wa mithluhu, apa yang kau bayangkan, yang kau minta itu, itulah untukmu semua. Dan yang sepertinya itu akan kutambahkan, kata Allah. Kemudian Ibnu Yazid, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Abu Hurairah. Lanjut. Atau bin Yazid berkata, Abu Sa'id Al-Khudri bersama Abu Hurairah tidak mengembalikan sedikit pun hadisnya. Hingga jika Abu Hurairah telah menceritakan bahwa Allah berfirman dan bagimu semisalnya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apa kata Abu Sa'id? Dan 10 semisalnya bersamanya, wahai Abu Hurairah. Wa asyratu amsalih ma'ah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abu Hurairah, ditambah lagi dengan 10 kali lipat sepertinya atau semisalnya. Artinya apa yang dia minta, yang selama ini dia inginkan di dunia tidak tersampaikan, yang sudah digambarkan dan kemudian Allah beri, ternyata ditambah 10 kali lipatnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, saya tidak apa selain ucapannya itu bagimu dan semisalnya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata lagi, saya bersaksi bahwa saya menghafalnya dari Rasulullah SAW, yaitu redaksi dan bagimu 10 semisalnya. Wa asyratu amsalih, inilah 10 yang semisalnya. Kalimat ini diperdebatkan antara Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dalam hal ini Abu Sa'id Al-Khudri meyakini bahwa dia mendengar dari Nabi SAW bahwa orang ini diberi 10 kali lipat apa yang dibayangkannya. Silakan, apa yang dibayangkan nanti ditambah 10 kali lipat. Itulah kenikmatan surga yang paling rendah. Cuman kita nggak tahu siapa orang yang terakhir keluar dan masuk ke surga itu. Kira-kira kalau antum, kira-kira kalau yang dimaksud hadis ini ternyata antum, gimana kira-kira? Halo? Kak gelem, Pak. Lumayan nggak? Lumayan. Tapi mari mentas teko jahanam.
Hah? Timbangannya kekal. Oh ngono ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, yang kita bisa petik dari hadis ini yakni tauhid yang harus kita tetap bawa sampai mati. Jangan sampai keluar dari alam dunia ini, keluar ruh dari jasad kita tidak membawa tauhid, yakni keyakinan, ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu kita diperintah apabila ada saudara-saudara kita yang mau mati untuk menuntun mereka dengan tauhid. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mau mati di antara kalian itu dengan la ilaha illallah. Karena itu perintah Nabi. Dan jangan pakai logika, Ustadz kedowon, nggak ada. Gimana kalau kita ringkas, kita singkat Allah, Allah, Allah. Karena kalau nanti la ilaha krek, tidak ada ilah, kemudian mati, ilallahnya nggak ada, berarti dia kafir. Itu logika kamu. Kalau Nabi mengatakan tuntun, talqin dia dengan la ilaha illallah, ya udah la ilaha illallah. Jangan ditambah, bahkan jangan dikurangi. Sudah cukup la ilaha illallah itu. Kalau dia mengucapkannya dengan baik, berarti Allah memudahkan. Kalau tidak, dan itulah hasil dari perjalanan hidupnya. Karena ucapan terakhir itu tergantung dari bagaimana track record ucapan-ucapan sebelumnya. Demikian pula kemudahan itu tergantung dari bagaimana Allah memudahkan seseorang itu menempuh jalan menuju surganya. Karena Allah sudah tetapkan siapa penghuni surga, siapa bukan. Atau siapa penghuni neraka. Maka penghuni surga itu dimudahkan oleh Allah beramal dengan amalan ahli surga. Penghuni neraka dimudahkan dengan amalan-amalan penghuni neraka. Di antara amalan penghuni surga yang paling ringan dan sederhana, ucapan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini kajian kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, seperti biasa, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, ya. Silakan masuk sesi tanya jawab. Monggo.